Hati-hati, kalau beli monitor jangan sembarangan. Karena kalau kita pakai display, itu wajib terkalibrasi. Emang ya? PC canggih generasi terbaru gak harus bikin kantong jebol. Gigabyte B650 Aorus Elite AX, motherboard mid-class dengan fitur high-class yang sudah mensupport semua CPU Ryzen 7000 terbaru. Sudah mendukung NVMe PCI Express generasi kelima, RAM DDR5 up to 6600 MHz, dan Advanced Cooling Solution untuk memastikan semua hardware bisa bekerja dengan sempurna. Selengkapnya cek link di bawah. Kita pahami dulu tentang kalibrasi. Apa sih kalibrasi? Jadi kalibrasi itu adalah sebuah proses untuk memastikan suatu alat itu bisa menampilkan display atau menampilkan angka sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya kamu punya alat untuk nimbang berat gitu ya. Ya itu harus dikalibrasi karena kalau dia muncul angka 10 kg itu ya kita harus pastikan bahwa itu memang benar-benar 10 kg. Bukan sebenarnya 10,5 atau 11 kg. Jadi pokoknya nggak meleset lah. Dan yang menarik dari kalibrasi sebenarnya dia nggak cukup hanya dilakukan satu kali. Karena akan ada banyak kondisi di mana kalibrasi tadi hasilnya itu sudah nggak valid lagi. Contohnya nih, saya dulu pernah kerja pakai alat ukur yang menggunakan sistem ultrasonik, canggih kan? Jadi dia dipakai untuk mengukur plat-plat besi kayak gini, ada yang tipis, ada yang tebel lagi gitu kan. Jadi ditempel, terus ya bisa tahu ketebalannya berapa. Jangan dibayangin kayak gini, nggak bisa diukur kayak gini. Jadi kalau misalkan barangnya bentuknya kayak pipa gitu kan kita nggak bisa mengukur manual. Nah itu diukur pakai alat ultrasonik. Nah, alat itu udah akurat, dari pabriknya sudah akurat. Tapi keakuratan itu dia ada berbagai macam setting. Jadi kalau misalkan tadi barangnya ini nggak ada catnya, itu settingnya beda. Nanti kalau ada cat berapa mikron, itu beda lagi kalibrasinya. Terus kalau catnya semakin tebal, itu beda lagi. Artinya, hasil kalibrasi yang cuma satu kali, itu tidak bisa diaplikasikan pada banyak kondisi. Termasuk kalau semisal alatnya pernah error, pernah dibongkar, settingnya pernah dirubah, itu kalibrasi harus dilakukan ulang lagi. Nah, sekarang soal monitor. Kalau di monitor PC, di TV, laptop gitu ya, apa sih yang dikalibrasi? Ya, karena dia menampilkan gambar, di mana gambar itu adalah perpaduan banyak warna, berarti yang perlu dikalibrasi adalah tampilan warnanya. Apakah sudah sesuai dengan warna aslinya atau belum? Karena walaupun kita bilang warna merah, itu ternyata bukan cuma ada satu jenis dan bukan cuma dua, bukan merah tua dan merah muda, enggak, ada banyak banget. Warna merah itu adalah salah satu warna primer dengan panjang gelombang yang bisa diterima mata adalah sekitar 625 sampai 740 nanometer. Sedangkan shades of red-nya sendiri ada banyak banget jumlahnya. Dan kamu bisa coba lakukan eksperimen sendiri untuk keperluan video ini. Kamu coba cari gambar warna merah di Google. Habis itu kamu save gambarnya. Kamu save ke HP 1, HP 2, HP 3, save ke PC, save ke laptop, save kemana aja. Habis itu kamu coba tonton bersebelahan. Jadi di HP ada berapa HP kamu lihat, di laptop, di TV, di PC. Apakah warna merah yang muncul itu tertangkap mata kita sebagai warna merah yang sama? Atau sebenarnya ada sedikit perbedaan? Nah, kalau sampai berbeda, kenapa bisa begitu? Saya contohin satu lagi. Kertas ini warnanya putih ya, sepakat ya, ini adalah warna putih. Nah, sekarang warnanya jadi apa? Terus kalau sekarang jadi apa? Sekarang jadi gimana? Kenapa bisa berubah? Padahal kita tahu itu adalah kertas putih yang sama yang di awal tadi kita lihat. Karena kondisi pencahayaan ruangannya berbeda. Dari sini mungkin kamu udah bisa dapat gambaran bahwa mungkin monitor ini sudah terkalibrasi dan menampilkan warna yang akurat, tapi apakah dengan pencahayaan sekitar yang berubah seperti kertas tadi, sebenarnya warna yang tampil juga jadi ikutan berubah? Nah, kembali ke kalibrasi monitor. Dari prosesnya itu ada beberapa jenis, ada yang namanya factory calibration. Jadi monitornya memang keluar dari pabrik itu sudah terkalibrasi. Terus ada lagi yang namanya software calibration. Ini adalah kalibrasi yang bisa kamu lakukan sendiri hanya dengan menggunakan software. Ini relatif lebih mudah lah ya. Dan satu lagi namanya hardware calibration. Hampir mirip seperti software, tapi dia pakai hardware tambahan. Jadi ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena kamu harus beli alat yang harganya juga lumayan mahal. Nah, untuk factory calibration sendiri, ini juga sebenarnya bukan hal yang umum dilakukan sama pabrikan monitor. Alasan utama adalah waktu. Karena untuk mengkalibrasi satu monitor dalam proses produksi, itu dibutuhkan waktu yang nggak sebentar, yang mungkin setara dengan mempacking 15 atau 20 monitor. Jadi mengkalibrasi satu belum selesai, itu sebenarnya 15 monitor udah siap untuk dijual. Jadi time is money, dan itu tidak bisa dilakukan ke sembarang monitor. Ditambah lagi,
Walaupun dia sudah terkalibrasi dari pabrik, begitu dia dikirim mengalami banyak guncangan, mengalami banyak hal selama perjalanan, terus nyampe di tempat kita, ternyata kondisi pencahayaan ruangan kita berbeda dengan kondisi labnya dia saat melakukan kalibrasi. Akhirnya warna yang muncul, iya, dia akurat, tapi nyampe di mata kita jadi beda. Karena cahaya di ruangan kita mungkin sedikit lebih kuning atau sedikit lebih biru. Kemudian cara kedua, software calibration. Ini bisa kamu lakukan sendiri dan pakai Windows pun dia udah menyiapkan tools untuk kamu bisa melakukan kalibrasi. Tapi ini hasilnya ya bakal beda-beda sih karena ada banyak faktor yang menentukan di situ. Dari yang pertama jenis GPU-nya juga, karena beda GPU mungkin akan menampilkan warna yang sedikit berbeda. Kemudian juga mata kita masing-masing. Jadi merah yang buat saya itu nyaman, mungkin buat kamu kurang nyaman. Jadi akhirnya hasil kalibrasinya nggak bisa dijadikan sebagai standar. Udah gitu dia akan tersimpan di PC. Jadi kalau monitornya dipindah ke PC lain, hasilnya juga akan nggak bisa dipakai. Kamu harus melakukan kalibrasi ulang. Dan yang terakhir adalah hardware calibration. Ini ada banyak alatnya yang bisa kamu beli. Jadi kamu tempel, biasanya ditempel di monitor. Terus habis itu proses kalibrasi akan jalan dengan sendirinya. Ikuti petunjuknya aja. Dan hasil kalibrasinya tadi akan tersimpan dalam bentuk file yang bisa kamu pakai di PC lain. Jadi nggak perlu melakukan kalibrasi ulang, kamu bisa pakai file yang ada tadi untuk bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Tapi tentu saja beli alat semahal itu bukan untuk semua orang. Apalagi kalau kamu bukan bekerja di bidang yang mengharuskan kamu sering mengkalibrasi monitor. Kayaknya sia-sia aja sih beli alat kayak gitu. Tapi pada intinya mau kalibrasi manapun yang kamu lakukan, tujuannya adalah satu. Monitornya biar bisa menampilkan warna yang akurat. Tapi sebenarnya buat siapa sih? Saya coba kasih contoh satu eksperimen. Ini adalah game yang sama pada footage yang sama, tapi ditampilkan dengan warna yang sedikit berbeda. Menurut kamu, mana yang paling akurat? Terus kita lihat yang ini sekarang. Di sepanjang footage ini, warnanya berubah di tengah jalan. Kira-kira apakah kamu bisa membedakan mana yang warnanya akurat dan mana yang nggak akurat? Tapi yang lebih penting lagi, di antara ketiga warna yang berubah-ubah tadi, ada nggak yang bikin kamu nggak nyaman? Yang merasa bahwa, wah ini Spider-Man-nya kurang merah nih, atau ini Spider-Man-nya terlalu merah nih. Dari sini kamu bisa coba bayangkan, apakah kamu termasuk orang yang butuh monitor terkalibrasi atau enggak? Jadi kalau kamu tadi ngelihat warna merahnya, wah ini salah nih, gue langsung pusing misalkan. Berarti mungkin kamu adalah orang yang memang matanya sudah terlatih dan kamu memang butuh monitor yang terkalibrasi. Tapi kalau kamu nggak sadar, atau mungkin kamu tahu warnanya berubah, cuma ya so what gitu kan, berarti mungkin kamu termasuk gamer yang tidak peduli dengan akurasi warna atau memang bukan kebutuhan kamu untuk melihat warna yang akurat. Tapi gimana kalau kamu adalah seorang profesional, seorang video editor misalkan, atau seorang animator? Apakah kamu perlu monitor yang terkalibrasi? Ini juga ada macam-macam. Contohnya saya aja deh, saya seorang konten kreator di mana saya juga merangkap sebagai video editor kadang-kadang gitu kan. Dan apakah saya butuh monitor yang terkalibrasi? Ini sebenarnya agak tricky sih, karena kalau udah biasa video editing gitu ya, kamu akan tahu warna mana yang agak beres, mana yang nggak beres. Jadi memang kamu butuh monitor yang ya sebisa mungkin menampilkan warna yang akurat. Tapi apakah saya butuh sebegitunya? Esensialnya apakah memang benar-benar harus wajib gitu ya? Kayaknya nggak terlalu deh. Kenapa? Karena klien saya adalah kamu yang nonton video ini. Di mana kamu akan melihat video saya dari device yang berbeda-beda. Dari HP. Itu pun bisa HP yang harganya 500 ribuan, bisa yang harganya 20 jutaan. Terus kamu juga bisa nonton dari laptop, dari PC, dari TV, dari manapun. Di mana warna yang dihasilkan dari video yang saya buat, itu akan sampai di tempat kamu dalam bentuk yang beraneka ragam. Udah nggak akurat lagi. Walaupun saya menggunakan monitor yang sudah terkalibrasi dan hasil videonya udah calibrated sekalipun, nyampe di kamu jadi nggak ada artinya. Tapi beda cerita kalau kamu bekerja di bidang visual kayak gini dan klien kamu adalah orang-orang yang memang mewajibkan warna yang akurat. Jadi misalkan kamu kerja di bidang animasi, di mana nanti klien kamu akan melihat hasil kerja kamu dari layar yang terkalibrasi juga. Atau kamu seorang bikin iklan shampoo, bikin iklan kecantikan gitu kan. Di mana nanti kliennya akan melihat, oh ini kurang putih nih, kalau hasilnya hitam kayak gini barangnya jadi nggak laku. Nah, itu berarti kamu butuh monitor yang wajib terkalibrasi. Jadi kalau untuk orang awam seperti kita, jadi gamer awam, terus orang yang cuma hobi nonton film, editor awam, saya ini termasuk editor awam, sebenarnya monitor yang terkalibrasi itu nggak terlalu penting-penting banget sih. Kalau bisa juga bagus, tapi jangan salah. Belum tentu kamu akan merasa nyaman dengan hasil monitor yang udah terkalibrasi.
Kenapa? Kalau kamu lihat monitor ataupun TV, pasti udah sering lihat ada preset visualnya. Jadi kalau di TV itu ada yang mode sport, cinema, movie, dan segala macam. Terus kalau di monitor gaming, ini biasanya ada yang versi racing, FPS, RPG, dan segala macamnya ya lah. Dimana kalau kamu setting masing-masing itu, tampilan yang warnanya di sini akan berubah sesuai dengan setting yang kamu pilih. Dan biasanya kita akan memilih yang paling nyaman di mata kita. Atau yang paling simpel, ngatur brightness. Begitu kamu nyalain monitornya, ternyata terlalu terang, brightness-nya dikurangin, kontrasnya dirubah, terus pakai night mode, blue filter, dan segala macam. Itu semuanya akan merubah tampilan warna. Di mana hasil kalibrasi yang ada pada monitor, begitu kamu rubah settingnya, bakal jadi bubar semua. Jadi percuma aja kamu capek-capek beli monitor yang udah terkalibrasi, begitu sampai rumah, kamu rubah jadi mode FPS. Hilang kalibrasinya karena warna yang muncul akan jadi berbeda. Terus praktek kita di awal tadi, kertas putih yang ternyata bisa tampil sebagai warna yang berbeda tergantung dari cahaya di sekitarnya, hal itu juga berlaku pada monitor. Jadi kalaupun dia udah terkalibrasi, begitu lampu ruangannya kita ganti jadi kuning, warna yang tertangkap mata kita udah nggak akurat lagi. Munculnya dari monitor dia akurat, tapi karena ada campuran cahaya sekeliling, nyampe ke mata kita udah nggak akurat lagi. Jadi idealnya kita harus melakukan kalibrasi ulang pada kondisi pencahayaan di ruangan tempat kita bekerja. Nanti kalau pindah lagi, ya idealnya dikalibrasi lagi. Makanya ada banyak orang yang melakukan kalibrasi di monitornya bukan cuma satu kali, tapi beberapa kali disesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Dan nantinya saat mereka mulai kerja, itu akan diukur dulu nih ruangannya putihnya seberapa, nanti monitornya harus pakai settingan yang seperti apa. Dan buat kita yang belum pernah terlatih untuk melihat warna yang akurat, sebenarnya kita juga nggak paham sih ini warna merah yang kita lihat itu sebenarnya merah yang mana, akurat atau enggak. Kecuali kamu adalah orang yang memang sudah terlatih matanya, kamu udah terbiasa setiap hari bekerja menghadapi warna yang akurat, kamu bakal tahu bahwa oh ini putihnya nggak bener nih, oh ini hitamnya juga kurang nih. Tapi kalau emang kita tidak terlatih untuk ke sana, kayaknya kalibrasi model gimana pun nggak akan membuat kita menjadi lebih gimana gitu ya. Jadi gimana? Buat kamu yang gamer ataupun video editor ataupun yang lainnya, apakah menurut kamu monitor kamu perlu dikalibrasi? Kamu bisa ceritain aja di kolom komentar.